Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manawasil al-habib marwa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوال التعلم والتعليم والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: يا علي إذا كان الإنسان في سكرات الموت فإن مفاصله تسلم على بعض تقول السلام عليك فإني مت، وكذا الشعرة البيضاء على الشعرة السوداء. يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبريل عن ربي تقدست أسماؤه ولا إله غيره. Nah, di sini kita akan menyampaikan wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Ini wasiat terakhirnya, di mana wasiat yang terakhir ini berkaitan dengan kematian atau al-maut. Apa itu al-maut? Mufaraqatur ruh al-jasad. Ya, kalau ada orang nanya maut atau mati itu artinya apa, yaitu berpisah, terpisah, terjadi perpisahan antara roh dan jasad. Ketika berpisah roh dan jasad itu disebut dengan maut. Kalau tidur jasad sama roh terpisah nggak? Kalau tidur tidak terjadi perpisahan, tidak, hanya ketutup aja. Akal kita ketutup, maka kita nggak sadar ya. Kalau sudah terjadi perpisahan antara roh dan jasad itu disebut dengan mati. Di sini dikatakan, ya Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, idza kana al-insanu, apabila manusia itu ketika sakaratul maut, wahai Ali, apabila manusia ketika sakaratul maut, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din, maka sesungguhnya berbagai persendian itu akan mengucapkan salam. Artinya setiap persendian di tubuh manusia itu ketika sakaratul maut satu sama lain menyapa. Persendian tangan kanan nyapa tangan kiri, persendian kaki kiri atau kanan nyapa kaki kiri, saling nyapa. Bagaimana nyapanya? Dia berkata kepada persendian yang lain, assalamu alaika, yaitu sejalan kesejahteraan atasmu. Dia ngomong sama persendian yang satu, fa inni mutu, maka sesungguhnya aku akan mati. Jadi persendian itu dia saling mengucap salam. Kenapa? Karena akan terjadi perpisahan antara persendian dengan persendian. Jadi saling nyapa karena akan mati. Kenapa persendian? Kenapa nggak bilang tulang benulang? Kenapa nggak bilang daging? Tapi sama Nabi di sini yang disinggung persendian, mafasilahu. Karena proses dicabut nyawa itu setiap persendian berhenti. Jadi ketika dicabut dari mulai jari-jari kaki naik sampai mata kaki, pergelangan mata kaki berhenti. Nanti proses lagi naik sampai ke dengkul berhenti. Udah ke dengkul ke bawah nggak ada rasa lagi, udah nggak ada rohnya. Nanti dari dengkul sampai apa namanya bagian sini nih? Pinggang ya, sampai pinggang deh, persendian pinggang berhenti, udah kaki sampai bawah nggak ada rasa.
naik lagi sampai terakhir sampai ke sini. Baru naik ke kerongkongan, barulah naik dicabut dari mata, ada yang bilang dari mata, ada yang bilang dari apa? Dari ubun-ubun. Barulah keluar nyawanya. Itu prosesnya setiap persendian berhenti. Nah, sakitnya hanya Allah yang tahu itu. Sampai diibaratkan sama Nabi SAW, orang yang banyak dosa itu kan dicabut nyawanya bagaikan dia dipukul tubuhnya, dicabik-cabik tubuhnya, ditusuk-tusuk tubuhnya dengan pedang hingga 70 kali. Sakitnya gimana itu ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan kita, keluarga kita tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalaupun kita rasakan hanya kecil sakitnya, sebagaimana sakitnya para syuhada ya. Orang yang mati syahid dicabut nyawanya seperti orang yang digigit semut, seperti semut kecil gigit, tek gitu sakitnya. Seperti berarti apa? Seperti ente lagi dibekam gitu. Nah kayak gitu kurang lebih sakitnya, nggak terasa. Itu orang-orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati bawa dosa, wa na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Jadi persendian satu sama lain saling menyapa, mengucapkan assalamu alaika, yaitu apa? Segala kesejahteraan atasmu. Fa inni mutu, sesungguhnya aku ini akan mati atau telah mati. Karena setiap persendian nanti akan ngerasain kematian. Dari mulai jari-jari kaki sampai pergelangan, udah mati rasa tuh. Dari pergelangan sampai dengkul, di bawah dengkul udah mati rasa. Persendian yang pergelangan udah mati duluan itu. Dari dengkul sampai apa? Pangkal paha, udah dengkul ini persendiannya udah mati, udah nggak ada rasa lagi. Begitu terus menerus. Makanya setiap persendian apa? Nenggor persendian yang berikutnya. Jadi nanti pergelangan nenggor apa? Persendian kaki, saya akan mati. Nah pergelangan kaki nenggor apa? Persendian pangkal paha kita nih, saya akan mati. Begitu. Karena nanti setiap persendian itu prosesnya berhenti di situ. Nah, mudah-mudahan insyaallah apa? Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya baik-baik aja lah, meninggalnya khair-khair aja, sebagaimana meninggalnya orang soleh, seperti yang kiai yang belum lama meninggal nih, yang orang Pandeglang yang masya Allah tuh orang tuh meninggalnya enak banget. Lagi bahas bagaimana kita harus tetap mencintai para dzurriyyah Rasulullah, tetap harus cinta kepada habaib sebagaimana diajarkan oleh para kiai terdahulu. Dia lagi ngomong begitu, aduh nunduk, udah meninggal udah. Meninggal begitu aja deh kayak orang tidur, subhanallah ya. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Meninggalnya kagak ngerepotin, bahkan meninggalnya kayak tenang. Udah jatuh aja dah, udah nggak ada nyawanya. Nah itu meninggalnya orang-orang soleh. Ya mudah-mudahan kita meninggal juga demikian dalam kondisi yang baik, di tempat yang baik. Wa kada sya'ratul baydha'u, begitu juga rambut putih akan menyapa rambut yang hitam. Kalau pas lagi dia meninggal, dia punya uban putihnya itu akan nyapa apa? Uban yang hitam, bahwa dia akan mati juga, karena uban yang rambut yang hitam juga akan ikut mati. Cuman yang putih ini kan sebagai peringatan. Orang punya uban zaman dulu itu karena menandakan ketuaan. Kalau zaman sekarang usia 16-17 tahun udah ubanan, gara-gara kimia. Ya, kan serba kimia, bikin orang beruban. Anda dulu masih di pondok itu punya teman usianya baru 17 tahun tuh waktu masih pondok. Hampir 80% rambutnya itu uban. 17 tahun. Kenapa bisa? Saya nanya-nanya, nyari tahu gitu ya. Kalau lagi ke dokter, kenapa sih orang sekarang tuh masih muda-muda ubanan? Kata dia karena apa? Efek tadi. Apa namanya tadi? Bahan kimia yang ada di mungkin di sabun, sampo. Emang nggak semua sabun sampo ya, cuma ada sabun sampo tertentu dia mengandung suatu zat itu yang nggak baik, justru bikin kita cepat ubanan dan lain sebagainya. Nah, orang kalau beruban itu bukan sesuatu yang memalukan, justru itu apa? Kemuliaan, karena itu tanda cahaya. Karena kan dikatakan uban itu apa? Cahaya. Artinya orang yang ada uban di hari kiamat cahayanya lebih besar. Cuma kan orang sekarang kan kayak malu gitu ada uban ya, takut dianggap tua. Nah orang-orang bule pemain film itu usia masih muda-muda rambutnya diputih namanya buat gaya. Orang kita ada putih dikit malu buru-buru dihitemin, padahal kan ngitemin rambut hukumnya apa? Haram ya, nggak boleh kecuali untuk berjihad di perang.
Nah, di sini masih berkaitan dengan kematian, kita akan menyampaikan beberapa hadis Nabi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikthiru min dzikri hadimul ladat." Ikthiru, perbanyaklah, min dzikri, dari mengingat, hadimul ladat. Hadimul ladat, perbanyaklah dari mengingat pemutus. Hadim itu artinya pemutus. Al-ladat, kenikmatan. Sering-seringlah ingat pemutus kenikmatan. Sering-sering ingat pemutus kenikmatan, kata Nabi. Nah, di situ mungkin orang bertanya, apa maksud sabda Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut, pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Ketika kita mati, kenikmatan dunia sudah tidak terasa. Udah nggak ada udah. Karena kenikmatan di alam barzakh jangan disamakan dengan kenikmatan dunia. Itu lebih indah. Kenikmatan dunia itu rata-rata kenikmatan nafsu. Kalau kenikmatan di alam barzakh itu kenikmatan karena apa? Karena iman. Di akhirat juga sama. Makanya kenikmatan ini nggak bisa disamain. Kenikmatan karena nafsu itu beda rasa dengan kenikmatan karena apa? Karena iman. Nah itu, makanya nggak bisa disamain. Makanya kata Nabi, pemutus kenikmatan nafsu gitu di dunia adalah kematian. Wa qala alaihi salatu wassalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina afdal? Nah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, siapa di antara orang-orang yang beriman itu yang paling masya Allah? Mungkin kalau bahasa kita, di antara kita nih ya Rasulullah, yang paling bagus siapa di antara kita nih, yang paling mulia? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Orang Islam yang paling mulia itu adalah yang akhlaknya paling bagus. Sopan, santun, berakhlak mulia, tutur katanya baik, nggak pernah menghardik, mencaci orang, nggak pernah menghina orang. Nah itu adalah seorang muslim yang hakiki, kata Nabi. Orang beriman itu yang paling bagus yang begitu, yang akhlaknya paling bagus. Kemudian orang sahabat Ansar nanya lagi, wa man minal mu'minin aqya? Siapa di antara orang yang beriman yang paling cerdas ya Rasulullah? Ini orang beriman banyak, yang paling pintar siapa ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanahum lahu isti'dada, dan yang paling bagus penyiapkan diri untuk mati. Sering ingat mati dan dia nyiapin diri untuk mati. Artinya apa? Dia ngumpulin amal kebaikan sebanyak-banyaknya supaya matinya husnul khatimah. Ingat mati terus sambil dia beramal untuk kematian. Nah itu orang paling cerdas. Ingat mati dan beramal untuk mati. Itu orang paling cerdas. Nabi nggak bilang orang paling cerdas yang bikin teknologi, yang bikin nuklir, enggak. Mau sepintar apapun urusan dunia, kalau kita nggak tahu akhirat itu tujuannya apa, hidup itu tujuan apa, tetap aja kita orang bodoh. Orang yang pintar itu tahu tujuan hidup untuk apa, mati itu kemana. Nah itu orang yang cerdas. Artinya pasti di hidup penuh dengan kehati-hatian. Nggak akan ngambil hak orang, nggak akan ngezalimin orang, nggak akan menghardik orang. Kenapa? Karena dia tahu suatu saat akan dijemput oleh kematian. Nah, itu adalah orang yang cerdas. Dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau lagi sakaratul maut, beliau sempat bilang apa? Kafa bil mauti wa'idha, atau kama qala. Kata Sayyidina Umar, cukuplah kematian itu sebagai peringatan, teguran keras dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam hidup. Kematian itu teguran yang paling keras dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam hidup. Maka kata Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai penasehat atau nasihat yang berharga dari Allah. Arti sebagai peringatan yang keras dari Allah ya. Karena ketika kita mati, yang namanya amal baik buruk sudah mulai nggak dicatat. Yang sudah tercatatlah yang akan dihisab. Yang nggak kecatat, yang nggak bisa lagi nyatet, udah meninggal. Makanya mumpung masih hidup, catatlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, jadilah manusianya yang hidup bisa meninggalkan bekasnya apa? Yang baik, kan dikatakan oleh seorang ahli syiah begitu.
Jadilah manusia yang meninggalkan apa? Masa-masa lalu yang apa? Yang penuh dengan pujian. Itu kalau hidup tinggalkan kebaikan, sehingga ketika ente mati orang taunya apa? Kebaikan gitu doang. Orang yang masya Allah dia mah baik, kan enak ya. Kalau itu jahat pun pas meninggal, orang ingatnya apa? Jahatnya aja. Si fulan meninggal, ingin meninggal, bagus tuh meninggal, kenapa? Pusing, ngambil hak orang, hina orang, begini, udah kagak ada enak-enaknya dah. Kita tersiksa di alam kubur, semakin tersiksa karena hinaan orang yang masih hidup. Maka tinggalkan apa? Tinggalkan sirah, atau sirah itu apa? Sejarah yang baik. Tinggalkan sejarah baik, biar kita menjadi baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, emang kita nggak bisa disamain dengan Nabi. Cuman sebagai contoh, Nabi nggak meninggalkan sedikit pun perkara yang nggak baik. Sampai-sampai istrinya beliau ditanya setelah Nabi meninggal sekian tahun, bagaimana Rasulullah? Sayyidina Aisyah bilang, dia seperti orang pada umumnya. Di rumah dia nyapu kalau saya nggak nyapu. Dia nyemir sepatunya, sendalnya kalau saya lupa nyemirin. Dan akhlaknya adalah Al-Quran. Karena kan orang-orang yang datang setelah Nabi bingung mereka. Mereka tahu Nabi ini kayak gimana. Sahabatnya aja orang-orang besar. Gimana Nabi waktu masih hidup. Sehingga mereka tuh kagum. Mereka berpikir, Sayyidina Aisyah, Nabi dulu di rumah gimana ya? Memang mereka ngeliat ke Nabi penuh dengan keaguman. Kata Sayyidina Aisyah, dia seperti orang biasa. Dia nyapu kalau saya nggak nyapu. Dia nyemir sepatunya sendiri. Subhanallah kata. Artinya kalau istri nggak ngapa-ngapain, dia ngapa-ngapain. Istri, kalau bahasa kita sekarang istri kagak nyuci piring, dia yang cuci piring tanpa dinuntut istri berbuat sesuatu. Itu Nabi. Makanya begitu meninggal kagak ada sejarah sedikit pun tentang Nabi yang buruk. Kalau ada, Nabi nggak akan bilang baligh anni walau ayah, sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Kenapa Nabi berani sampai ngomong gitu? Karena Nabi tahu dia nggak akan meninggalkan sejarah buruk. Ente berani ngomong gitu gak? Sampaikan tentang saya walaupun satu ayat. Waduh, lebih banyak buruk kita sampaikan nanti. Dulu almarhum gimana? Waduh, pernah begini, pernah begitu. Ada baiknya juga, tapi buruknya apa? Lebih banyak. Nah, kita nggak akan berani. Kalau Rasulullah berani. Kenapa? Emang beliau adalah apa? Quran yang hidup. Quran yang nggak hidup itu Quran yang tercatat. Yang hidup siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tinggalkan yang baik-baik, biar meninggalnya baik, dan kita meninggalkan sejarah yang baik seperti para aulia. Kita lihat para wali songo diziarahi, kenapa? Orang taunya dia dulu orang alim, soleh, wali, masya Allah akhlaknya. Makanya siapa yang menyebut dia dengan keburukan? Masih menyebut dia dengan apa? Dengan kemuliaan, karena meninggalkan apa? Sejarah yang mulia. Kita juga bisa. Emang nggak sebesar wali songo kita, tapi minimal di lingkungan kita tahunya kita apa? Orang baik. Ketika meninggal dunia, si fulan gimana? Masya Allah orangnya baik, nggak mau tahu urusan orang, nggak mau tetangga, masya Allah, nyapa, dan orang dermawan, enak kan didengarkan. Nah, ketika orang menyebut gitu untuk meninggal, itu transfer pahala terus. Karena sebutan kebaikan, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan orang-orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena setiap disebut kebaikan, dia semakin bahagia di alam barzakh, semakin senang di alam barzakh. Subhanallah ya. Maka disitulah tinggalkan sejarah yang baik. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali ihfad wasiyati, wahai Ali bin Abi Thalib, jagalah wasiatku ini, kama hafidtuha an Jibril, sebagaimana aku telah menjaganya dari Jibril. An Rabbi taqaddasat asma'uhu, dan Jibril mendapatkannya dari apa? Allah yang maha suci nama-namanya. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan selainnya. Itu wasiat Nabi itu. Wahai Ali, jagalah wasiatku ini sebagaimana aku telah menjaganya dari Jibril, dan Jibril mendapatkannya dari Allah yang maha suci nama-namanya, dan tidak ada Tuhan selainnya. Ini terakhir pembahasan dari kitab Wasiyatul Mustafa. Artinya pertemuan yang akan datang kita bikin tasyakuran kecil-kecil lah majelis kita nih. Kita baca tahlil, baca maulid. Kita minta sama Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari wasiat-wasiat Nabi ini kita bisa jalankan dalam hidup kita. Intinya satu, inti hidup.
akhlak dijaga, dan jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Udah itu aja dah. Akhlak semua orang dijaga di lingkungan manapun, di tempat kerja kayak di sekitar rumah kayak, pokoknya sama orang berakhlak aja dah. Tunjukin yang baik aja dah. Dan hadir majelis jangan ditinggal. Ente mulia ada dunia dan akhirat. Pasti itu. Karena kemuliaan seseorang itu karena apa? Karena akhlaknya. Maka Habib Ali Jufri pernah ngomong, orang itu kan nggak dianggap orang besar kalau ilmunya cuma banyak, alim, mengetahui segala ilmu, tapi kalau dia nggak berakhlak, dia nol, bukan seorang alim gitu. Orang alim itu pasti diliputi dengan akhlak, sopan, santun, tutur kata juga baik, ngajak orang berbuat baik dengan cara yang baik. Nah itu namanya orang alim. Ngaku alim, ngerti semuanya, bahkan karangan kitab mungkin ribuan, tapi mulutnya apa? Gak ada sopan santunnya, mulutnya menghina orang, menghardik orang. Ini bukan orang alim. Begitu kata Habib Ali Jufri ya. Artinya kan kita ngambil hikmah dari situ. Berakhlaklah mulia. Berakhlaklah mulia, insya Allah kita selamat. Jaga akhlak, kita selamat. Ada orang begini, orang begitu, bodoh amat. Saya tetap, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Nabi diutus untuk apa? Menyempurnain akhlak. Selesai. Nah, kita jadilah hamba Allah yang berakhlak. Ente mau tinggal di mana aja, kalau berakhlak mau bisa tinggal. Ini mau tinggal di Papua, di tengah-tengah warga Papua yang mungkin beda apa? Budaya, beda cara hidup. Bisa diterima orang sana, bisa. Kalau ente berakhlak mau bisa di mana aja bisa. Ini mau tinggal di hutan Amazon juga sama orang-orang Indian. Kalau ente berakhlak, walaupun mungkin agamanya beda, tetap aja bisa diterima. Karena satu akhlak, nomor satu. Seperti yang anda cerita ke antum-antum, ada seorang ulama dari Makkah yang bernama Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Ahmad Masyhur Al-Haddad, kalau foto-foto ulama itu ada fotonya. Dia bisa masukin lebih dari 250.000 orang Afrika ke Islam. Padahal rata-rata kanibal, makan orang. Jadi dia masuk ke suku ini pemakan manusia. Dia masuk ke situ, dia ngikutin cara mereka, dia pakai pakaian seperti mereka, kulitnya dihitamin, diikutin caranya mereka. Sambil dikit-dikit dimasukin Islam, satu dipanggil, hampir beliau meninggal, bahkan meninggal juga di sana ya. Meninggal di sana, kalau nggak salah di sana pemakamannya. Beliau itu dikatakan meninggal sudah nggak kurang dari 250.000 orang masuk Islam di tangan dia sendiri. Kenapa? Akhlak. Coba beliau datang, apa-apaan nih? Nyembah api, masuk neraka kalian. Jadi panggang. Wali Songo datang ke sini gimana coba? Kalau mereka begitu, kayak cara saudara kita Wahabi Salafi, syirik, haram, ya selesai. Tapi mereka datang berakhlak, dan walaupun kita yakin mereka juga insya Allah nggak akan biasa apa-apain ya, karena mereka para aulia ya, masuk Habib Muhammad ada seorang wali besar. Cuman kita bisa ngasih apa? Ngambil gambaran mereka mengutamakan akhlaknya, bukan mengutamakan kewaliannya. Walaupun mereka para aulia, akhlak nomor satu, akhlak yang utamakan. Majelis jangan ditinggal, ente di dunia akan berkah, di akhirat selamat. Dengar omongannya. Ta'lim jangan ente pernah tinggal, akhlak ente jaga. Udah, nggak usah macam-macam lah. Anu mau zikir ini ribuan kali, kagak usah, itu aja dulu dah. Akhlaknya dijaga, ta'lim hadir selama kagak ada halangan, dan akhlaknya dijaga di rumah, di lingkungan, di tempat kerja. Dunia berkah, akhirat selamat. Nah itu aja ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kitab apa? Nah, saya akan istikharah dulu kitab apa yang terbaik untuk kita kaji. Insyaallah umumin untuk kitab insyaallah di sekalian pas kita tasyakuran sekalian saya umumin kitab apa yang dikaji. Nah, dan himbau ke jamaah yang namanya ngaji kitab itu nggak bisa separuh-separuh ya, kecuali pengajian kita umum. Maksudnya umum, setiap ngaji cuman bawa satu judul, guru doang yang bawa tanpa buka apa? Kitab. Boleh ente cuma nguping doang. Nah, kalau kitab begini nggak bisa, hari ini ngaji, besok malas, besok ngaji, besok nggak bisa begitu. Furudul wudu baru apa? Niat, basuh wajah, basuh tangan, nggak ngaji. Datang lagi syarat-syarat wudu. Furudul wudu belum apa?
belum selesai, kan nggak bisa begitu ya, separuh nggak bisa. Ngaji mengaji total, itu baru orang yang disebut apa? Mujahid. Siapa orang mujahid? Yang ngaji nggak malas. Dulu jihad itu pakai pedang, nyawa taruhannya. Sekarang nggak usah nyawa taruhannya cuma hawa nafsu. Itu kan yang bikin berat kan? Taruhannya cuma hawa nafsu. Naik motor datang selesai bisa, nggak ada motor angkutan umum banyak, sampai di mana mau ngaji, telepon teman, WhatsApp suruh dijemput di pinggir jalan, nggak ada yang sulit sebenarnya. Cuma yang bikin gitu sulit apa? Nafsu kita masih ngalahin kita. Sahabat nafsunya udah kalah, makanya nyawa pun diberani. Perang belum tentu balik jenazah bisa. Tapi apakah istri anaknya bilang jangan pak, nanti kalau kamu mati gimana anak-anak? Nggak ada. Malah kalau suami balik hidup ya, istri ngamuk. Kenapa dia masih hidup? Kenapa ngamuk? Karena dia berharap suami mati syahid. Kalau suami mati syahid, dia akan selamat, anaknya akan selamat. Begitu pikiran mereka. Selamat di akhirat. Nah, ini beda zaman sekarang dengan cara berpikir. Kita cuman musuh utama kita sekarang hanya hawa nafsu. Insyaallah kita bisa kita kalahin mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تعرفنا فاتب علينا توبة تغسل ربي ومولدينا وسائر الحلال والذي معك أرضي رضي نصرك والمسلمين فضلا وجودا من ذلك لسائرنا بالمصطفى رسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.